Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pecinta Suyanto.id dimanapun Anda berada. Selamat berjumpa kembali di channel kesayangan kita, channel keren belajar sepanjang hayat, channel untuk berbagi ilmu pengetahuan, berbagi pengalaman, dan channel saling menginspirasi. Pada kesempatan kali ini saya akan melanjutkan materi kita terkait dengan sumpel. Kalau minggu yang lalu atau pada episode yang lalu kita sudah mengenal apa itu sumpel dan apa peran sumpel, maka pada episode kali ini saya akan melanjutkan dengan apa itu guna sumpel. Bagaimana sumpel bisa berperan dalam kreasi jenis-jenis kalimat lain dalam bahasa Inggris selain kalimat pernyataan atau kalimat berita. Seperti biasanya, saya akan share materi. Nah, sudah terlihat di layar bahwa hari ini kita akan melihat apa itu guna sumpel. Pada episode sebelumnya, kita sudah memahami peran sumpel. Kata-kata kecil berperan besar, khususnya dalam kalimat tanya, karena dia akan memberikan pemisah antara WH dan subjek agar tidak tergandeng langsung. Dan pada episode kali ini akan kita lihat apa saja guna sumpel. Yang pertama, guna sumpel itu adalah untuk menggendong atau mikul atau membopong not. Nah, berarti jadi guna sumpel itu adalah memodifikasi kalimat pernyataan itu menjadi kalimat negatif. Ya kan? Karena kalimat negatif itu biasanya ciri utamanya adalah katanya ada dengan adanya kata not. NOT, not. Nah, tambahnya not itu tidak boleh sembarangan. Karena sudah ada tukang gendongnya. Yang bertugas menggendong not itu adalah sumpel. Jadi inilah guna sumpel yang pertama. Ketika kita membuat kalimat negatif, maka kita harus tambahnya not, dan tambahnya not itu tidak boleh sembarangan, harus ya digendong oleh sumpel. Contoh, ya kan? Do not, ya, do not. Ada sumpel do lalu plus not. Nah, karena sumpel dan not ini amat sering gendong-gendongan, sehingga klet atau lengket, maka bentuknya juga tidak tidak terpisah. Dia lengket. Do not ya, kalau ditulis terpisah do dan not, tapi di don't. Ya, don't dengan kata apostrof di antara n dan t. Ya. Does not jadi doesn't. Did not jadi didn't. Is not jadi isn't. Are not jadi aren't atau aren't, ya. Oleh sebagian orang dia menyebutnya aren't. Kalau kita aren't, ya. Was not, wasn't. Were not, weren't. Cannot, can't. Ya, can't. Must not, mustn't. Could not, couldn't. Should not, shouldn't. Would not, wouldn't. Have not, haven't. Has not, hasn't. Had not, hadn't. Jadi dia karena teramat sering gendong-gendongan sehingga menjadi kelet atau lengket. Nah, ini contoh kalimat pernyataan, lalu dia menjadi kalimat menidakkan atau kalimat negatif. I can't go out today. Ya, maka dia bisa versi yang tidak klet. I cannot
go out today. Tapi kalau versi Klet menjadi I can't go out today. Kalimat nomor 2, they are studying English now. Jadi they are not studying English now, atau they aren't studying English now, atau they aren't studying English now. Kalimat ketiga, he will come here again. Jadi he will not come here again. Jadi tambah not, ya di mana setelah will? He will. Nah, tambah not. Ya, jadi nggak sembarangan. Jadi bukan he will come not. Nah, bukan itu ya. I can go not. Nah, bukan gitu. They are studying not. Nah, bukan. Jadi lihat sumpelnya. Kalau udah ketemu sumpel, tambah not. Nah, sudah, itu sudah jadi kalimat negatif. She gives me anything to drink. Pak, ini gak ada sumpelnya. Ingat, kalau gak ada sumpelnya berarti anggota langitan kan? Yaitu rumus P1 dan P4. Nah, kira-kira dia 1 atau 4 ini. Karena ada gives ya, itu 1 ya. Jadi karena she jadi does. She does not give me anything to drink. Atau she doesn't give me anything to drink. Ya. Namun demikian ada beberapa supel dan not yang tidak gendong-gendongan. Ya, jadi ada ya. Ada sebagian besar yang dia suka gendong-gendongan, tapi ada juga yang tidak. Ya, 3 supel yang tidak suka gendong-gendongan. Seperti am dan not itu tidak boleh jadi amen. Ya, tidak pernah jadi amen. Jadi kalau orang mengatakan amen, itu enggak ada. Am not tetap I'm not ya. I'm not. May not juga tidak boleh jadi mayen ya. Tetap tulis saja may not. Might not juga tidak pernah jadi mightn't ya. Tetap jadi might not ya. Jadi I'm not, may not, dan might not tidak clear atau tidak lengket. Jenis yang keempat, dia gendong-gendongan tapi dengan cara lain. Ini ada juga nih. Seperti shall dan not. Bukan shall ya. Shall, bukan shallen. Ya, betul-betul dia shall tadi tambah not. Jadi shall, no, bukan. Dia shall. Ya, shall. Will not juga bukan willen, tapi would. Would. Jadi dia gendong-gendongan tapi dengan cara lain. Kenapa begitu, Pak? Ya itu urusan nenek moyang orang Inggris, nggak usah diprotes, itu bahasanya orang ya. Sudah begitu defaultnya. Ya kita terima saja ya. Kenapa dia menjadi? Kalau menurut saya sih mungkin lebih, secara pribadi saya memprediksi bahwa itu untuk memudahkan orang nyebut saja ya. Kan silent itu lebih gampang ya, shad saja, shad ya kan, daripada silent ya kan, shad saja. Itu lebih untuk apa kepentingan praktis saja ya, practical reason. Nah, itu tadi guna sumpel yang pertama untuk membuat kalimat negatif. Lalu guna sumpel yang kedua itu untuk memotong kalimat untuk memendekkan, khususnya untuk kalimat jawab ya. Jadi ada keterangan khususnya untuk kalimat jawab. Jadi pertama pesan tersiratnya adalah sedapat mungkin kalau kita membuat kalimat jawab itu yang pendek-pendek saja. Ya kan? Kalau menjawab itu usahakan ya pendek-pendek saja. Agar pendek harus dipotong. Di mana potongnya? Ya di belakang sumpel. Ya kan? Jadi lagi-lagi tempat potong itunya di sumpel saja. Contoh. Kalau orang tanya, "Can you help me, please?" Ya ada please ya. "Can you help me, please?" Jawaban terbaik adalah coba yes, I can, atau no, I cannot, atau no, I can't. Itu aja yang terbaik. Ya the best answer-nya cuma gitu aja. Tidak perlu berpanjang-panjang lebar ya. "Can you help me, please?" Lalu jawab yes, I'm sure, atau yes, I can help you, bla bla bla. Nggak usah, ngapain? Nggak perlu. Karena kan penanya itu substansinya udah tanya aja, dia you bisa jawab apa namanya, pengen tahu dia yes atau no saja. Jadi nggak perlu ditambahi bla 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 panjang lebar, nggak usah ya. Cukup yes atau no ya, itu saja. Nggak usah ditambahi lagi dengan kalimat panjang lebar. Do you understand? Ya cukup yes I do atau no I don't. Will they come tomorrow? Ya cukup yes they will or no they won't. Singkat, efektif, efisien. Ya, jadi nggak usah dibuat
panjang-panjang lebar. Karena pertanyaannya adalah pertanyaan ya yes atau no saja kan. Dia butuhnya cuma itu saja. Jadi nggak butuh alasan, nggak butuh penjelasan. Jadi cukup ya yes I do, no I don't, gitu aja cukup. Karena tadi bunyinya khususnya untuk kalimat jawab, berarti ada yang tidak khusus. Ya, ada kalimat yang bukan kalimat jawab yang perlu dipendekkan, yaitu untuk kalimat susulan yang punya kesamaan dengan kalimat sebelumnya. Jadi kalimatnya ini sama, daripada mengulangi, dipendekkan saja juga. Dalam ilmu bahasa bentuknya kalimat eleftif. Kalimat eleftif itu ada kalimat yang menumpang keterangan utamanya ada di kalimat sebelumnya. Jadi kalimat pesannya itu sudah ada di kalimat sebelumnya. Jadi nggak perlu lagi diulangi. Contoh, Amir can play the guitar, but Ali can't. Titik saja. Kenapa Ali can't? Maksudnya ya Ali can't play the guitar. Jadi nggak usah diulangi. Jadi kalau diulangi kan boros ya. Amir can play the guitar, but Ali can't play the guitar. Boros. Mending cukup saja. Amir can play the guitar, but Ali can't. Kan cukup. Kan apa? Play the guitar. Di depannya sudah ada konten isi kalimatnya. Arifah is a student, but Fatimah isn't. Isn't what? Isn't student. Jadi dipendekkan saja. Arifah is a student, but Fatimah isn't. I don't like smoking, but he does. He does apa? He does like smoking. Jadi dipendekkan saja, nggak usah. Karena sudah sama ya isinya. They didn't buy a new car, but I did. Ya, jadi kalimat-kalimat yang substansinya sama itu cukup dipendekkan saja. Nah, bagaimana cara memendekkannya? Lihat di sumpelnya. Baik, sekarang guna sumpel yang ketiga. Ini untuk menjawab pertanyaan kita di episode sebelumnya. Apa yang harus kita balik kalau kita membuat kalimat tanya? Nah, ini jawabannya ini. Untuk membuat kalimat tanya, caranya pindahkan saja sumpelnya dari belakang subjek ke depan subjek. Ini sederhana ya. Caranya gampang, pindahkan sumpel dari belakang ke depan subjek. Sudah jadi kalimat tanya. Kalau nggak percaya contoh nih. Saya punya kalimat panjang nih. He will go to Jakarta tomorrow by Senja train from Tugu Station at 6 o'clock together with his father and mother. Jadi kalimatnya lumayan panjang. Tapi nggak usah khawatir. Lihat sumpelnya saja. Sumpelnya apa? Will. Ya kan? Sumpelnya will. Nah, kalau kita ingin buat kalimat pertanyaan, pindahkan saja he will jadi will he dari belakang ke depan subjek. Awalnya he will go bla 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 sampai titik. Lalu kita balik sumpelnya dari belakang ke depan subjek jadi will he. Sisanya tulis saja atau sebutkan saja. Will he go to bla 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 sampai kalimat pertanyaan, kalimat tanya. Sudah atau tanda tanya ya. Jadi cukup sederhana itu membuat kalimat pertanyaan dari kalimat pernyataan. Jadi hanya cukup membalik sumpelnya saja ya. Contoh yang lain. We are studying English. Sumpelnya mana? A, ya udah dorong saja A-nya ke depan. Jadi are we studying English? They have gone away. Sumpelnya mana? Have. Ya. Have gone ya. Terus V5. Have gone. Dorong ke depan. Have they gone away? Sudah nggak jadi kelihatan pertanyaan. I'm a teacher. Simple. Am. Dorong saja ke depan jadi am I a teacher? He is a government employee. Simple. Is. Dorong saja is-nya ke depan. Jadi is he a government employee? Sudah jadi pertanyaan. Tapi ada yang mikir dikit nih. She plays piano. Simple. Nggak ada Pak itu sumpelnya. Ingat, kalau nggak ada sumpelnya berarti anggota langitan. Ya kan? Berarti ada di langit nih sumpelnya nih. Nah, lagi plays, ada S-nya, berarti V1. Ya kan? Kita dorong, ada she, itu does ya. Does she
play piano? Ya, udah jadi pertanyaan. Does she play piano? He went to Jakarta last week. Simple. Lagi-lagi nggak ada. Waduh, mana nih? Ingat anggota langitan, ya kan? When. Oh, when itu V4. Did. Berarti he did when ya, he did go. Did he go to Jakarta last week? Jadi kalau dia apa namanya kerjaan dua, when itu sama dengan did kerja ya. Jadi kerjaan satu itu did kerja ya. Di when itu kerjaan satu ya. She bought an expensive notebook last week. Ya, itu sama dengan did buy ya. Both itu did buy. Jadi did she buy an expensive notebook atau she didn't buy kalau dia negatif. Pertanyaan kalau question, did she buy? Oke, okay. Latihan buat kalimat berikut menjadi kalimat didakkan dalam bahasa Inggris. Gampang. She can read. Didakkan ya, negatif berarti tambah not saja. Setelah mana? Sumpel. Sebelum mana? Can. She can't read. Nah, ya kan? John likes tea. Anggota lagi tadi, jangan khawatir. Likes, oh ini likes, does. John doesn't like tea. Selesai. I have a brother. Ya, ini bukan V5 ya. Berarti do. I don't have a brother. I have to do it now. Sama. Anggota lagi kita juga. I don't have to do it now. You speak softly. You, anggota lagi kita juga. Anggota lagi tadi. You don't speak softly. Yeah. They are too late. Subal are. They aren't too late. It tastes good. It doesn't taste good. They have time to do it. They don't have time to do it. She reads well. She doesn't read well. You can wait here. You can't wait here. Yeah. Jadi negatif lihat sumpelnya. Kalau sudah ketemu tambahkan not. Kalau nggak ada berarti anggota langitan. Tinggal dia pilih V1 atau V4 ya. Jadi kalimat pertanyaan, gampang kalimat pertanyaan, lihat sumpelnya, balik saja, ya kan? You must tell him everything. Must you tell him everything? He can go. Can he go? Dan yang ke pertanyaan. They try to understand. They try to understand. Oh, ini anggota langitan. Ya, V1. Do they try to understand? Ya, udah jadi pertanyaan kan? Do they try? Sebenarnya itu kalimat itu tertulis tapi nggak terlihat ya. They do try to understand. They do try to understand ya. Oke. I have 50.000 rupiah. Ini anggota langitan juga nih. I don't have 50.000 rupiah. Pertanyaan. Do I have 15 atau do you have 15.000 rupiah? He goes to work on food. Dia anggota langitan juga. Does he go to work on food? You can put it on the table. So, well, can, ya sudah. Can you put it? I do it well. Nah, ini kata kerjanya sama dengan sumpel ini ya. Jadi, I do it well. Harusnya begitu ya. Do you do it well? Do you do it well? I must keep it. Simple must. Best I keep it. Must you keep it? Yeah. You slept well last night. You did sleep. Berarti did you sleep well last night? They play badminton. Do they play badminton? Sudah gampang. Jadi Bapak Ibu sekalian saudara-saudara, kalau saudara sudah menguasai sumpel, ya, aduh kalimat negatif, kalimat pertanyaan itu sudah di luar apa? Di luar kepala kata orang ya, di luar kepala sudah tinggal ya jentik jari aja dah, easy ya, piece of cake, easy ya.
Nah, kesimpulannya kalau kita membuat kalimat tanya itu cukup simpel di depan, lalu tambah subjek, lalu sisa dan tanda tanya. S kecil itu simpel, S besar itu subjek, sisa kalimat lalu tanda tanya. Jadi untuk kalimat tanya itu rumusnya S kecil, S besar, sisa tanda tanya. Ya, simpel, subjek, sisa kalimat, tanda tanya. Apa ilmu kalimat tanya dalam bahasa Inggris? Sederhana saja, ilmunya adalah membina simpel ke muka subjek. Ya kan? Kalau subjeknya di depan, itu sudah jadi kalimat tanya. Nah, kalimat tanya yang selesai sudah atau tuntas sudah hanya dengan memindah simpel ke muka subjek, maka ini disebut dengan kalimat tanya jenis yes no question. Ya. Jadi kalau hanya dengan memindah simpel ke depan subjek sudah menjadi kalimat tanya, maka jenis kalimat tanya itu disebut dengan jenis kalimat tanya yes no question. Kalimat tanya jenis yes no question adalah kalimat tanya yang prinsip jawabnya hanya yes atau no. Ya, prinsip jawabnya yes atau no. Atau ganggu dan gedek. Gini-gini atau gini-gini aja. Kalau lagi sariawan kan, tanya orang, nggak bisa jawab, ya cukup gini-gini, gedek atau ganggu aja. Yes. Do you understand? Nah, orang udah tahu berarti no ya. No, I don't. Will you give us some money? More, nah. Ganggu ya. Yes, please. Yes, please. Ini yang dimaksud dengan yes no question ya. Dan inilah hukum pertama kalimat tanya bahasa Inggris. Jadi hanya membalik sumber dari belakang ke depan subjek. Kalau kita kembangkan pengetahuan kita tentang kalimat tanya itu, maka ada jenis kalimat tanya yang lain yang sangat sering dipakai juga sebagai pendamping jenis yes no question, yaitu disebut dengan question word question, yaitu kalimat tanya memakai kata tanya. Mari kita lihat dulu apa itu kata tanya. Dalam bahasa Indonesia, kata tanya itu hanya turunan papa dan turunan nana ya. Turunan papa dan turunan nana. Contoh turunan papa. Apa, siapa, berapa, kenapa, atau mengapa, seberapa ya. Bisa seberapa jauh, seberapa banyak, seberapa pintar ya. Penting dia pa ujungnya ya. Atau juga sebuah turunan nana. Ke mana, dari mana, bagaimana, bila mana. Jadi sebuah turunan papaan, nanaan, itulah dimaksud dengan kata tanya. Dalam bahasa Inggris disebut dengan question words, ya, kata tanya. Dan kata tanya dalam bahasa Inggris ini biasanya diwakili dengan huruf WH, ya kan? Atau 5W 1H. Kalau dulu kita sering mendapat itu 5W 1H. How ya, when, where, which, whose, who, what ya. What ini ya sebuah what-watan ya. Nanti which ya sebuah which-whichan. How sebuah how-howan. Itu semua satu makna, itu kata tanya alias question word. Kata tanya alias question word. Oke, yang termasuk what-watan itu juga banyak ya. What color, what teacher, what problem, what thing, what subject. Pokoknya semua what-watan. Which juga begitu ya. Which book, which person, which boy, which car, which office, which ya banyak pokoknya. Atau sebuah how-howan ya. How easy, how difficult, how high, how old, how big, how often. Sebuah how-howan. Jadi semuanya disebut dengan kata tanya. Ada perbedaan mendasar antara kata tanya dalam bahasa Indonesia dan bahasa Inggris. Lagi-lagi, perbedaan mendasar ini menyebabkan semacam kecelakaan atau kesulitan kita dalam membuat kalimat tanya bahasa Inggris. Namun sebetulnya, hakikat sulit itu nggak ada. Kuncinya asal kita tahu dan kita latih, jadi biasa aja. Sulit itu karena kita nggak biasa. Males ya. Apalagi udah
PR-nya banyak, nggak ada pulsa, males ya itu. Sehingga sulit. Padahal kalau kita mau berinvestasi ya, beli kuota, ya sedikit mendengarkan, ya paling lama mungkin 50 menit ya kalau video saya ya, atau setengah jam itu sudah cukup menurut saya ya. Ya tapi memang harus berinvestasi untuk beli pulsa karena harus putar video ya. Oke, tapi itulah adalah pilihan ya. Kalau kita mau berinvestasi, ya kita harus sabar. Karena suatu saat kalau kita bisa bahasa Inggris, ya kita bisa mendapatkan banyak hal ya yang bersifat profit ya kalau kita bisa berbahasa Inggris. Jadi harus kita latih, harus tekun, sabar ya, step by step. Ya, yang penting kita tidak berhenti. Kalau kita berhenti, sudah saya pastikan tidak akan pernah bisa bahasa Inggris. Tapi kalau mau berproses, berjuang, sabar ya, insya Allah nanti ada hasilnya. Oleh karena itulah maka harus kita cermati dulu WH dalam bahasa Indonesia ya. Kayak apa sih dalam bahasa Indonesia itu? Contoh dalam bahasa Indonesia, dia akan pergi kemana? Boleh dalam bahasa Indonesia? Sangat boleh, ya kan? Sangat boleh kan? Dia akan pergi kemana? Itu boleh. Lihat kata kemana itu berada di posisi paling belakangnya. Kalau ada orang tanya lagi, dia akan kemana pergi? Bisa digunakan dalam bahasa Indonesia. Bisa. Dia akan kemana pergi itu bisa. Kita tahu bahwa artinya dia akan pergi kemana, ya kan? Dia akan pergi kemana? Dia kemana akan pergi? Nah, kemananya sudah semakin ke depan itu. Dari belakang agak ke depan, jadi sudah mulai ke depan. Lalu terakhir kemana dia akan pergi? Nah, ini jadi dia akan pergi kemana? Dia akan kemana pergi? Dia kemana akan pergi? Kemana dia akan pergi? Itu tidak salah dalam bahasa Indonesia karena kita paham bahwa itu menanyakan kemana seseorang pergi, ya kan? Ya, meskipun kemananya, kata kemananya itu bisa paling depan, paling belakang, di tengah, ya, agak ke depan gitu. Jadi sembarang. Sementara dalam bahasa Inggris tidak seluas bahasa Indonesia. Kalau bahasa Indonesia itu ditaruh kemana-mana orang bisa paham ya. Luas ya, diapa-apakan mau. Tapi kalau dalam bahasa Inggris nggak bisa begitu. Misalnya kita mengatakan dia akan pergi kemana? He will go where? Nggak bisa ya, he will go where ya, dalam bahasa Inggris. Dia akan kemana pergi? He will where go? Nggak bisa juga. Dia kemana akan pergi? He where will go? Nggak bisa. Ya jadi where-nya itu nggak bisa di depan, di tengah, nggak bisa sebelum. Nah, he will go where keliru, he will where go salah, he where will go pasti salah. Yang betul adalah where he will go. Tetap nggak bisa terima juga. Kenapa? Where he will go nggak bisa terima. Ya karena subjeknya harus berada di depan subjek. Ingat ya. Yang betul adalah where will he go. Nah, itu baru betul. Jadi empat-empatnya itu kalau ikut bahasa Indonesia salah. Empat itu baru pinjam kata-kata bahasa Inggris ya. Jadi pinjam kalimat bahasa Inggris, polanya kalimat bahasa Indonesia. Nggak bisa begitu. Jadi satu-satunya yang betul adalah polanya adalah where will he go. Jadi antara where dan subjek ada sumpelnya. Sehingga kalau kita lihat untuk kalimat tanya jenis question word question akan menjadi sebagai berikut. Ya WH dulu ya, maksudnya WH itu kata tanyanya bisa where, bisa what, bisa how, bisa apa saja. Lalu sumpel jangan lupa ya, sumpel, lalu subjek, lalu sisa lalu tanya. Inilah sebabnya mengapa S kecil ini dulu disebut dengan sumpel ya. S kecil itu karena dia bertugas menjumpel antara WH dan subjek agar tidak senggolan. Istilah listriknya agar tidak terjadi konslet. Ya. Istilah lainnya haram karena bukan mahramnya, ini istilah di lagi ya. Agar tidak terjadi senggolan maka diberi ganjel sumpel ya. Nah, kalau kita lihat bahwa kegiatan interaktif memang ada pada kalimat tanya dan kalimat jawab. Ya, kalimat tanya kalimat jawab itu berpasangan.
Makanya dia disebut dengan interaktif. Inilah disebut dengan omong-omong atau bercakap-cakap atau conversation. Jadi conversation itu nggak lebih dari tanya jawab, tanya jawab, tanya jawab itu aja. Ya, jawabnya bisa panjang, bisa pendek. Kalau dia yes or question pendek, yes atau no. Tapi kalau dia pakai WH question, dia mungkin agak panjang, ya kan? Karena mungkin kalau tanya why do you buy this? Nah, itu harus dijelaskan dengan kalimat berita ya. Because I like this. I apa namanya? Love this ya. Jadi harus diterangkan dengan lebih panjang. Kita lihat cara menjawab ya. Yes no question. Can you hear me? Jawabnya cukup yes I can atau no I can saja. Ya, pendek saja. Will you come? Will you come? Yes I will atau no I would. Have you paid the school fees? Yes I have atau no I haven't ya. Cukup gitu aja jawabnya. Enggak usah terlalu panjang. Karena pertanyaan jenis yes question itu cukup yes atau no saja intinya itu. Jadi nggak perlu diperbuat apa ditambah-tambahi agar lebih panjang. Nah, sedangkan jenis kedua ya. Jenis kedua cara menjawabnya bisa langsung ya. Langsung, maksudnya ada pertanyaan langsung dijawab lalu singkat saja juga ya. Where do you live? Langsung in Jogja. Tidak perlu diulangi ya. Where do you live? I live in Jogja. Boleh juga sebenarnya. Tapi kan intinya sudah ada kan. Where do you live? In Jogja. Itu sudah betul. How old are you? 50 years old. Udah betul ya. How did you come here? By bus. Jadi langsung singkat. What did you buy yesterday? Sate. Jadi cukup ya, tidak usah terlalu bertele-tele. Nah, itu maksudnya sehingga efektif efisien, tapi betul tidak perlu dengan kalimat lengkap. Meskipun dulu ada ya, ketika saya belajar oleh guru saya harus jawabkan dengan jawaban lengkap, ya kan? Where do you live? I live in Yogyakarta. Wah, itu harus lengkap ya. Padahal nggak perlu juga. Jadi langsung singkat. Ya. Padahal dalam bahasa Indonesia nggak begitu juga kan. Kamu dari mana? Toko. Beli apa? Katok kan selesai kan? Tidak usah. Misalnya aku baru saja dari toko. Kamu dari mana? Aku baru saja dari toko. Di toko kamu beli apa? Di toko aku beli katok angswed ya. Jadi terlalu lama. Jadi langsung singkat saja ya. Tidak usah. Kecuali kalau dia meminta penjelasan atau alasan. Itu boleh. Why ya? Why do you come here? Ya bisa langsung ya. Why do you come here? I need money. Ya. Tidak perlu misalnya the reason I come here is that I need money. Itu terlalu panjang juga ya. Nah, sekarang kalimat perintah. Kalimat perintah itu hampir di semua bahasa, kalimat yang paling sederhana adalah kalimat perintah. Ya, karena paling sederhana. Kenapa? Karena kita cukup tahu saja kalimat kata kerja. Sudah jadi pemerintah. Dalam bahasa Inggris juga sederhana. Kalau akan menjadi pemerintah dalam bahasa Inggris, maksudnya tukang perintah, cukup tahu kata kerja saja, sudah. Contoh go. Go. Nah, kan ada perintah. Study. Ya. Stay. Keep. Kill. Itu udah perintah ya. Dengan intonasi ya. Ya. Kalau mau yang lebih polite ya go please. Ya, tadi itu jenis-jenis kalimat politeness tadi. Tapi yang lain ya. Maksudnya tidak dibahas di sekarang. Ini kan maksudnya kalau kita ingin bikin kalimat perintah cukup tahu kalimat kata kerja saja lalu beri ujungnya tanda seru. Go. Nah, oke, yang terakhir larang ya, kalimat larangan don't ya. Jadi tambah saja kata don't di depan kata kerja. Don't go. Please don't go. Don't study, don't stay, don't touch, don't apa lagi. Kalau dia untuk kata nominal diberi kata be ya.
Misalnya kata nominalnya careful, be careful. Sudah ya. Berhati-hatilah. Ya. Glad, be glad. Bersenang-senanglah. Happy, be happy. Berbahagialah. Kalau larangan, don't aja. Don't be noisy. Ya, dari be happy, don't be happy. Kenapa kamu berbahagia? Jangan, ini kan sedih. Ya. Jangan ribut, don't be sleepy. Don't be noisy ya. Jangan ribut. Don't be noisy, jangan ribut. Don't be sleepy, jangan tidur atau ngantuk. Jadi tidak usah kita pelajari secara khusus. Yang penting kita tahu kalimat nominal. Kalau dia larang, tambah don't di depannya, tambah be ya. Don't be kata benda ya. Kata sifat ya, nominal ya. Careful ya, kata sifat. Sleepy ya. Oke. Oke, selesai. Jadi itu berarti kita sudah menuntaskan semua jenis kalimat ya, semua jenis kalimat. Jadi kalimat berita dengan perubahan 3-3, lalu dengan sumpel kita bisa bikin kalimat macam-macam ya. Bisa kalimat negatif, bisa kalimat tanya. Kalau kita membuat kalimat perintah cukup dengan kata tambah kata kerja saja. Kalau kata melarang, ya cukup dengan tambah kata don't di depan kata kerja. Kalau dia nominal, cukup tambah be di depan kata nominal itu. Lalu kalau dia melarang, cukup kata don't. Ya. Kalau ini sudah kita kuasai, insya Allah, nanti kita bisa ngomong-ngomong conversation ya. Jadi kita sudah bisa menjawab, kita bertanya, sudah komplit. Jadi ilmunya sebenarnya sudah komplit. Jadi ini sudah bisa membuat kita untuk bisa omong-omong alias conversation atau bercakap-cakap. Tapi tentu saja harus ya diulang-ulangi. Kalau enggak ya kita enggak bakal lancar. Itu saja. Terima kasih atas perhatian Bapak Ibu sekalian dan saudara-saudara. Semoga kita semua bisa berangsur-angsur mulai bisa praktek ya bahasa Inggris. Meskipun caranya kita menggunakan cara Indonesia ya, tidak dengan cara Inggris. Kalau dengan cara Inggris kadang-kadang susah dipahami. Tapi kalau dengan cara Indonesia yang lebih dekat dengan budaya kita, mudah-mudahan ya meskipun kita tidak mengenal istilah-istilah secara umum yang kita pelajari di sekolah secara formal ya, tapi dengan istilah-istilah yang kita gunakan di Formula 33, mudah-mudahan bisa membuat kita semakin dekat untuk semakin termotivasi bahwa ternyata bahasa Inggris itu mudah ya kalau kita mau belajar. Itu saja, terima kasih atas perhatiannya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.